Halo semua, jumpa lagi sama aku di channel Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan share cara membuat kue cucur. Kue cucur ini itu kue tradisional ala Jawa. Biasanya dihidangkan kalau ada hajatan gitu ya bun. Dan ini buatnya simple banget, 100% bersarang. Rasanya juga enak, aku buat yang versi gula merahnya. Yang mau tahu cara membuatnya, yuk langsung saja simak video ini sampai habis karena info dan penjelasannya sudah lengkap. Pertama, kita akan buat bahan cairnya terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 150 gram gula pasir, masukkan 200 gram gula merah atau bisa diganti gula aren, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita masukkan 600 ml air. Dan ini kita sambil nyalakan api kompornya menggunakan api sedang ya bun. Kemudian kita masukkan 1 ikat daun pandan atau bisa juga diganti dengan 1 sendok teh vanili essence atau sekitar 1 bungkus vanili bubuk ya bun. Kemudian ini bisa kita masak sampai matang dan gulanya larut semuanya. Kalau sudah matang bisa langsung kita matikan api kompornya. Selanjutnya ini akan aku saring terlebih dahulu supaya tidak ada yang mengendap ya bun, kan ada larutan gula yang mengendap gitu. Jadi itu nggak digunakan, seperti ini kita buang. Dan untuk gulanya ini kita sisihkan terlebih dahulu, tunggu hingga hangat-hangat kuku baru nanti digunakan. Selanjutnya kita siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 250 gram tepung beras, masukkan juga 200 gram tepung terigu. Kemudian kedua tepung ini akan aku aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata ya bun. Di sini aku menggunakan whisker aja. Terakhir tinggal kita masukkan larutan gula merah yang sudah kita diamkan tadi. Ini pastikan untuk larutan gula merahnya sudah hangat kuku, jadi jangan yang panas-panas langsung dituang ke adonan keringnya ya bun. Untuk menuangkannya juga harus bertahap sambil diaduk seperti ini. Tujuannya untuk meminimalisir tepung yang bergerindil. Perlu diingat sekali lagi ya bun, untuk memasukkan larutan gula merahnya harus bertahap sambil diaduk seperti ini. Untuk mengaduknya kalian bisa menggunakan whisker atau bisa juga menggunakan spatula. Kalau mau lebih cepat sih kalian bisa aduk menggunakan mixer gitu ya bun, sambil diaduk seperti ini. Sambil kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya bun, jadi harus kita aduk terus seperti ini. Memang untuk mengaduknya agak lama dan membutuhkan ekstra tenaga juga ya bun. Kalau pakai whisker ini untuk mengaduknya cukup lama, sekitar 15 menitan. Jangan sampai dari larutan gula yang sudah kita buat sebelumnya tadi langsung kita tuang ke bahan keringnya itu banyak gitu ya bun. Jadi untuk menuangnya harus sedikit demi sedikit seperti ini untuk memastikan konsistensi dari adonan kue cucurnya supaya tidak terlalu cair banget ya bun. Kalau adonannya masih terlalu kental, bisa kita masukkan lagi larutan gula yang sudah kita buat sebelumnya ya bun. Kemudian ini bisa kita aduk terus menggunakan whisker seperti ini kurang lebih selama 15 menit. Kalau mau lebih cepat bisa kalian aduk aja menggunakan mixer ya bun. Kalau pakai mixer itu paling enggak cuma 5 menitan aja menggunakan kecepatan yang paling rendah. Dan untuk larutan gulanya ini masih ada sekitar 50 ml enggak aku gunakan. Kemudian kita akan aduk kembali adonannya terus seperti ini sambil diemplok-emplok ya bun. Pokoknya aduk aja terus. Kurang lebih pokoknya total mengaduknya itu ada 15 menitan ya bun. Dan ini bisa dilihat bagian atasnya itu agak ada bintik-bintiknya gitu. Selanjutnya untuk adonannya akan aku tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain yang bersih. Kita istirahatkan minimal 2-3 jam di suhu ruang. Dan ini setelah aku istirahatkan selama 2 jaman aja sudah cukup ya bun. Kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Untuk tekstur adonannya jauh lebih halus ya bun, bisa dilihat. Kemudian di sini aku siapkan cetakan kue talam. Aku pakai ukuran yang besar dan kita masukkan adonannya ke cetakan kue talam tapi nggak sampai penuh ya bun. Kemudian bisa kita tuang atau kita goreng di minyak yang sudah panas, dan untuk menuangnya agak ditinggikan seperti ini ya bun. Pastikan untuk minyaknya harus panas, kemudian kita tunggu sampai nanti membentuk serat kayak gini. Lalu bagian atasnya kita siram menggunakan minyak goreng. Oh ya, di sini aku pakai 2 taktik ya bun. Di sini aku nggak balik sama sekali. Pastikan bagian atasnya matang terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah bisa kita pinggirin dan kita tusuk menggunakan tusuk sate. Ini bertujuan supaya nggak terlalu banyak minyak goreng yang menyerap ya bun.
Kita buat sekali lagi, tapi untuk yang kedua ini aku pakai teknik yang berbeda ya bun. Untuk awalnya itu masih sama, kita tuang di minyak yang sudah panas. Oh ya, untuk penggunaan apinya aku menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Jadi untuk menggoreng kue cucur ini juga harus diperhatikan apinya. Jangan terlalu besar karena takutnya juga gagal. Kemudian ini akan aku balik kue cucurnya. Dan untuk membalik kue cucurnya ini cukup sebentar aja, nggak sampai 10 detik, langsung kita pinggirin menggunakan tusukan sate supaya minyaknya lebih turun gitu ya bun, jadi nggak terlalu banyak menyerap minyak goreng. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan seterusnya sampai semua kue cucurnya selesai kita goreng ya bun. Dan ini dia hasilnya kue cucur yang sudah aku buat semuanya. Dari satu resep itu aku hasilkan 30 pieces. Bisa dilihat untuk seratnya itu dari luar sudah kelihatan, dan ketika kita balik itu bentuknya juga cantik ya bun. Bagian luarnya itu crispy kering gitu, tapi bagian dalamnya lembut ya bun. Aku akan kasih tunjuk untuk seratnya ke kalian. Tuh, bisa dilihat bukan, untuk seratnya cantik banget, dan ini berhasil 100% ya bun. Pokoknya kalian kalau simak video ini sampai habis dan ikutin tipsnya, insya Allah anti gagal. Dan untuk rasanya ini enak banget, kalian wajib coba. Manisnya itu pas, nggak enak sama sekali. Kue cucur ini bisa kalau mau dijadikan ide jualan atau untuk ide hidangan kalau ada hajatan di rumah ya bun. Buatnya sangat mudah, dari bahan seadanya, dan rasanya itu enak, nagih parah ya bun. Buat kalian wajib cobain sih resep ini karena anti gagal. Misal kalau mau dijual di pagi hari, kalian tinggal buat adonannya itu pada malam harinya, terus pagi harinya tinggal kalian goreng, dan itu nanti hasilnya jauh lebih enak. Selamat mencoba.